saya sangat minta maaf untuk yang terluka dan tersakiti. Tetapi itu otokritik untuk umat Kristiani, umat saya nih, gitu. Kamu orang, makanya kan saya bilang, kamu orang dengan tenangnya doa, sambil lonjor kaki, main handphone, kadang-kala masih main game, kadang-kala apa itu namanya upload sesuatu gitu. Nah, kenapa itu otokritik untuk memberi peringatan kepada kita nih, gitu. Kamu tuh udah cuma seminggu sekali, masih nggak datang lagi. Kan kadang-kala juga walaupun seminggu sekali, nggak selalu tiap minggu ke gereja. Nah kalau ini udah sehari 5 kali, ya kan? Kan betapa beratnya atau betapa perjuangannya demi melakukan ibadah. Nah, kita jangan karena merasa oh ya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, lalu kita santai-santai gitu. Nah, nggak bisa begitu gitu. Justru kita harus tetap berjuang gitu. Jadi kesalahan saya di sini mungkin saya membandingkan yang nggak harusnya saya bandingkan gitu. Tetapi maksud saya sekali lagi meskipun saya salah dan lain-lain, maksud saya tidak ada sekalipun. Makanya saya minta maaf, tidak ada maksud saya untuk Mengolok-olok ya. mengolok-olok gitu. Karena Oke. dan tertawanya jemaat itu bukan menertawakan proses menyuci dan berdoanya, tapi menertawakan proses jemaat itu adalah proses menertawakan diri sendiri gitu. Iya ya, kita kok kelakuannya kayak gitu gitu. Dan Oke. dalam hidup saya yakin tertawa yang paling lepas adalah menertawakan diri sendiri. Betapa bodohnya kita selama ini, betapa anehnya kita selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal di channel The Better sini ya teman-teman. Dan mungkin bagi teman-teman agak bingung gitu ya, kok sudah subscribe channel ini? Padahal video di channel ini sangat sedikit. Di sini saya ingin sampaikan bahwa channel The Better ini adalah salah satu channel kesayangan saya. Salah satu ya. Dan bisa dibilang ini adalah channel paling saya gandrungi dan paling berkesan bagi saya teman-teman. Walaupun sudah 2 tahun channel ini masih dismonet, tapi saya yakin suatu saat channel ini akan sangat berguna. Untuk itu, saya tidak henti-henti untuk berusaha memperbaiki channel ini. Semoga YouTube menerima permohonan dari monetisasi channel ini. Channel ini akan kita pakai untuk menjadi channel khusus berbincang-bincang, podcast, dan ngobrol bersama teman-teman ya. Jadi saya punya rencana untuk mendirikan studio di mana di bulan 5 nanti, bulan Mei 2024, kita akan mulai dengan sistem baru. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman tidak pernah melihat saya tampak wajah, kalaupun tampak wajah gunakan topeng, dan itu akan kita lanjutkan di channel ini. Jadi saya sudah sewa sebuah studio, dan akan mulai beroperasi di bulan 5 nanti. Itulah kita lagi persiapan semua, dari mempersiapkan channel, mempersiapkan peralatan, dan sebagainya. Dan saya yakin, kalau memang niat kita ini bagus, dan niat kita ini diridhoi oleh Allah, maka Allah yang akan buka jalannya. Sampai detik ini masih kosong. Saya harus katakan ya, channelnya masih channel yang tidak jelas. Walaupun mungkin kita bisa mulai dengan channel baru. Tapi saya memilih menggunakan channel ini untuk yang akan kita gunakan di podcast kita nanti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, studio sudah saya sewa. Tapi di studio tersebut masih kosong. Tidak ada AC, tidak ada sofa, ya, tidak ada apapun. Tapi saya yakin, niat kita, kalau lillahi ta'ala, itu semua nanti akan dicukupkan. Di sini, saya buat konten ini, tujuannya apa? Untuk menunjukkan kepada teman-teman. Yang paling penting itu, bukanlah persiapan yang, wah, budget yang besar, rencana yang sangat hebat, enggak. Paling penting dalam setiap perencanaan adalah niat. Niatnya apa dulu? Apa kita membuat channel ini demi populer, demi terkenal, atau demi apa? Kalau niat kita lillahi ta'ala, Allah yang akan bukakan. Allah yang akan sediakan. Jadi, saya buat video ini bukan bermaksud apa, saya ingin men-challenge. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa niat aja yang paling penting. Ya, niat itu yang paling utama. Kalau niat kita nggak benar, berat teman-teman, susah. Jadi mari kita sama-sama buktikan ya, apakah yang saya sampaikan itu benar atau tidak. Dan biarlah kalian yang menjadi penguji, menjadi saksi. Kalau niat saya benar,
Ya, niat saya benar, Allah yang akan bantu. Allah yang akan sediakan. Kalau niat saya jelek, niat saya tidak bagus, maka tidak terjadi. Maka semua yang saya sampaikan tidak akan terjadi. Mari kita sama-sama uji ya. Jadi kita akan melihat bagaimana kebesaran Allah. Di sini saya langsung sampaikan, budget saya terbatas. Saya hanya nyewa studio, kosong. Saya ambil pun itu karena yang punya teman dikasih sewa per bulan. Walaupun dia minta di awal sewa 3 bulan ya. Karena gedungnya gedung baru, apartemennya apartemen baru. Jadi dia bilang nggak bisa kalau 1 bulan, dia minta 3 bulan. Nanti ke depannya penambahan baru 1 bulan, nggak masalah. Itu kita ACC dan mulai start di bulan 5 dan kita akan lihat apakah studio tersebut akan menjadi ladang kita untuk berjihad melawan para Polikarpus. Channel yang akan saya pakai adalah The Betters, dan mohon maaf untuk awal, sampai nanti tanggal 1, channel ini saya pakai untuk reaksi dulu, untuk menaikkan algoritma, untuk memperkenalkan channel ini kepada para penonton. Jadi, bagi teman-teman ya, saya langsung umumkan bahwa channel ini akan menjadi channel khusus kita ngobrol dengan teman-teman secara langsung di studio kita. Jadi memang kita fokusnya di situ. Kalau kalian tanya kepada saya, apakah saya open cam atau tidak, saya open cam, tapi saya akan pakai topeng. Mohon maaf. Untuk keselamatan, saya tetap akan menggunakan topeng, biar kalian tahu ya. Oke, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang satu hal yang sedang viral, yaitu pendeta Gilbert Lumondong, yang kita tahu, itu viral karena membandingkan zakatnya umat muslim, dan cara sembayangnya, ya, cara sholat kita, dengan yang dilakukan oleh teman-teman kita Kristen. Ini cukup mengejutkan. Saya nggak tahu apakah Gilbert Lumondong yang tidak tahu, ataukah pura-pura tidak tahu. Baik pemahaman tentang Islam, maupun pemahaman Kristen sendiri. Kenapa saya bilang dia aneh, dan masa tidak tahu gitu ya. Sangat konyol kalau seorang pendeta tidak tahu, bahwa di kekristenan sendiri, itu sebenarnya ibadah itu diatur. Bukan seminggu sekali seperti yang dia sampaikan. Kan dia membandingkan dengan mengatakan bahwa orang Kristen sudah seminggu sekali pun masih malas. Padahal jelas-jelas Katolik Ortodoks itu ibadahnya setiap hari. Katolik 7 kali sehari, ada jamnya juga. Ya, Ortodoks 7 kali sehari, bayangkan. Katolik juga ada ibadahnya. Kalau Protestan lain cerita ya. Bahkan sebenarnya orang-orang Katolik dan Protestan juga tidak pernah mengakui bahwa Protestan adalah bagian ya. Ortodoks nggak pernah ngakui. Sorry, Ortodoks nggak pernah ngakui. Oke, kita akan dengar bagaimana Gilbert Lumondong mencoba menjilat. Kalau saya bilang ya, ini video menjilat umat muslim agar umat muslim mau memaafkan dia. Masalahnya dia menjilat kepada muslim, tapi di satu sisi statement-statement dia malah melukai orang Kristen. Jadi yang sebelah sini diangkat, yang sana dijatuhkan. Ini juga kurang baik, menurut saya ya. Jadi upaya dia untuk mendapatkan maaf, mendapatkan simpati dari pihak muslim, ini juga nggak baik. Karena dia mengorbankan kekristenan. Dia membuat seakan-akan kekristenan yang nggak benar, kekristenan yang salah. Nah, ini nggak bagus, teman-teman. Ya, cara seperti ini juga bukan cara yang benar. Ya, kita coba saksikan dulu, nanti kita akan berikan tanggapan. Ketika Dr. Richard ngomong tentang khotbah gereja, kan saya jadi, kenapa wilayah saya tuh? Nanti saya jadi dokter kan. Jadi saya melanggar apa itu namanya, pagar yang harusnya nggak boleh saya langgar. Untuk itu saya salah. Oh, Pak Pendeta sendiri merasa bahwa Pak Pendeta sudah melewatin pagar yang harusnya Pak Pendeta Seperti tidak. saya bilang, kan ini ada masing-masing punya tanggung jawab gitu. Nah, Kepercayaan masing-masing ya. Kepercayaan masing-masing, buat saya keunikan masing-masing. Nah, saya nggak harusnya bahas itu gitu. Nggak harus bahas itu di tengah komunitas saya, kan memang nggak ada yang atur 2,5% gitu. Ya, itu salahnya melanggar pagarnya itu kan gitu. Itu menurut saya. Tapi kenapa menyebut angka itu atau menyinggung Pak Pendeta? Apakah ada perasaan tersakiti atau mungkin ada masalah pribadi? Buat saya sama seperti ada perbedaan keunikan. Jadi keunikan
bahwa ini ada 10, ini ada 2,5 gitu. Nah, buat saya ya itu biasa. Maksudnya buat Muslim nggak berat 2,5, buat Kristen nggak berat 10%, itu memang udah aturan masing-masing. Ada perbedaan. Kesalahan saya di sini saya melanggar pagar gitu, yang mestinya saya tidak bahas gitu. Jadi sama seperti kalau saya bahas urusan gereja kan wajar. Kalau saya tiba-tiba bahas urusan kedokteran, kan Dokter Richard juga bilang kayak dokter aja lu nggak sekolah itu nggak ngerti itu. Jadi di situ saya salah gitu. Untuk itu saya sangat minta maaf gitu buat yang merasa terluka dengan itu. Oke. Pak Pendeta, aku coba masuk lebih dalam. Kalau nggak nyaman, boleh disampaikan dengan saya, Pak Pendeta. Dalam video tersebut, Pak Pendeta juga kan berkata bahwa repot cuci-cuci. Ya. 2,5, ya tapi repot cuci-cuci. Dan harus 5 kali sehari. Apa masalahnya, Pak Pendeta? Saya nggak melihat ini sesuatu hal yang negatif ya. Soalnya kalau misalnya mencuci, membersihkan diri kan itu suatu hal yang positif ya, yang bagus ya. 5 kali sehari juga saya menganggapnya ini sesuatu hal yang positif, bagus. Berarti kita dalam satu hari 5 kali mengingat Tuhan. Ya. Menurut saya ini nilai plus, nilai positif dibandingkan mungkin beberapa saudara-saudara kita yang lain ya. Ini kita setiap saat kita mengingat Tuhan, menurut saya itu hal yang sangat positif. Apa masalahnya Pak Pendeta? Iya, jadi memang tidak ada masalah gitu. Ketika saya bilang repot dan berat, itu sebetulnya gini, otokritik terhadap umat Kristiani. Kenapa umat Kristiani? Karena itu sebagai sebuah pelajaran yang keras gitu, bahwa satu, jamnya nggak boleh berubah. Jamnya harus di situ. 2, gayanya nggak boleh berubah gitu. Ada aturan yang baku gitu. 3, kata-kata yang diucapkan harus dihafal gitu. Dan yang keempat, ada proses sebelum masuk ibadah mencuci. Latar belakangnya, kebetulan saya ini tinggal di kampung. Saya tinggal di kampung waktu saya kecil, dan saya ini kebetulan ya namanya anak kampung gitu kan, seneng adu panco gitu. Itu waktu usia SD, senang adu panco. Jadi bagaimana latihannya itu mompa gitu. Jadi dekat rumah saya ada masjid. Jadi setiap kali jam-jam itu saya senang lari ke masjid untuk pompain orang-orang wudhu gitu. Jadi saya tahu apa itu yang mesti dicuci-cuci gitu. Nah, saya melihat, waduh, kok itu segitu taatnya gitu. Jadi kenapa saya bilang repot, saya bilang setengah mati. Bahkan sampai saya bilang begini, itu sampai mesti lipat kaki loh. Makanya saudara-saudara sepupu kita sampai usia 70 tahun masih bisa lipat kaki. Itu bukan merendahkan. Walaupun kesalahan saya kembali, saya lompat pagar yang tidak seharusnya saya bicarakan gitu. Dan untuk itu saya sangat minta maaf untuk yang terluka dan tersakiti. Tetapi itu otokritik untuk umat Kristiani, umat saya nih gitu. Kamu orang, makanya saya bilang, kamu orang dengan tenangnya doa sambil lonjor kaki, main handphone, kadang-kala masih main game, kadang-kala apa itu namanya upload sesuatu gitu. Nah, kenapa itu otokritik untuk memberi peringatan kepada kita nih gitu. Kamu tuh udah cuma seminggu sekali, masih nggak datang lagi. Kan kadang-kala juga walaupun seminggu sekali, nggak selalu tiap minggu ke gereja. Nah kalau ini udah sehari 5 kali, ya kan? Kan betapa beratnya atau betapa perjuangannya demi melakukan ibadah. Nah, kita jangan karena merasa oh ya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib lalu kita santai-santai gitu. Nah, nggak bisa begitu gitu. Justru kita harus tetap berjuang gitu. Jadi kesalahan saya di sini mungkin saya membandingkan yang nggak harusnya saya bandingkan gitu. Tetapi maksud saya sekali lagi meskipun saya salah dan lain-lain, maksud saya tidak ada sekalipun, makanya saya minta maaf, tidak ada maksud saya untuk mengolok-olok gitu. Karena dan tertawanya jemaat itu bukan menertawakan proses menyuci dan berdoanya, tapi menertawakan proses jemaat itu adalah proses menertawakan diri sendiri gitu. Iya ya, kita kok kelakuannya kayak gitu. Dan dalam hidup saya yakin tertawa yang paling lepas adalah menertawakan diri sendiri. Betapa bodohnya kita selama ini, betapa anehnya kita selama ini mendapat anugerah Tuhan, tapi kemudian menyia-nyiakan anugerah. Dan sekali lagi seperti saya bilang, saya tidak lari dari persoalan ini. Saya akui bahwa itu memang sebuah kesalahan. Untuk lompat pagarnya itu, mencampuri, membicarakan yang saya tidak ahli dalam bidangnya, gitu kira-kira begitu. Tapi Pak Pendeta sepakat bahwa ya berdoa sehari 5 kali itu suatu hal yang baik. Bukan hanya baik,
kalau kita harus bilang, makanya istilah saya setengah mati, dalam arti kata luar biasa gitu, ya Oke, kan? sesuatu hal yang positif ya. Sesuatu yang positif, dan kita nih sebagai umat Kristiani yang merasa ibadahnya kayaknya lebih santai, harus belajar gitu bahwa kita nggak bisa begitu lagi gitu. Kita harus minimal kalau seminggu sekali harus hadir. Kalau ada tengah-tengah minggu ada ibadah PA harus hadir. Dan kita jangan bilang sibuk gitu, karena kamu seminggu paling 3-4 kali kebaktian. Gitu. Seperti itu, Dr. Richard. Oke, pendeta, aku juga pengen harus menjelaskan juga karena kan disampaikan di situ ada 3 poin tadi yang saya sangkep ya. Satu Ya. tadi poin sudah saya sampaikan, ada 2,5% tadi ya. Pak Pendeta Ya. juga sudah press release juga dengan Pak JK ya tentang mengatakan bahwa tidak 2,5%, pada kenyataannya lebih dari. Dan luar biasa Pak JK juga. Jadi hal ini juga menjadi baik karena Pak JK juga menjelaskan di samping zakat, ada infak, ada sedekah, dan juga ada hibah gitu. Oke. Jadi 2,5% itu hanya sifatnya zakat gitu. Jadi di satu sisi saya akui kesalahan ini, tapi di sisi yang lain kita jadi belajar banyak. Dapat ilmu ya. Dapat ilmu. Oke. Apalagi Bapak kita semualah Pak JK gitu, dia memberi masukan yang sangat bagus. Gitu. Satu tadi soal zakat sudah, yang kedua soal jumlah doa dan juga mencuci ya. Yang ketiga ada gestur seolah-olah bahwa melakukan ibadah tersebut sulit, bahkan sampai menekuk lutut ya kita bilang. Ya. Padahal sebenarnya secara filosofi dan secara ada penelitiannya juga bahwa gerakan tersebut itu bisa menambah nilai kesehatan justru sebenarnya. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang jelek seperti kata Pak Pendeta Ya. tadi sampaikan, bahwa bahkan satu yang umur 70 tahun, 80 tahun masih melakukan itu, dan menurut penelitian itu memang menambah kesehatan Pak Pendeta. Itu dia yang saya bilang. Jadi kita ini begitu santainya, bahkan sampai main handphone. Itu kalau di khotbah aslinya yang tidak dipotong itu saya jelaskan bahwa doanya saudara sepupu kita nggak boleh bawa handphone, dan nggak mungkin bawa handphone. Bagaimana Benar bisa juga main ya. handphone? Nah, Dr. Richard Benar juga ya. Dr. Richard pasti ngerti bahwa ketika kita di gereja, mana ada orang Kristen yang nggak pegang handphone. Gitu kan? Kita baca Alkitabnya di handphone, kan begitu. Lalu kemudian masuk SMS, masuk WA, Balas. kita masih sempat balas gitu. Nah, kalau sedang menjalankan sholat 5 waktu ini, bagaimana kita bisa pegang handphone? Kan nggak mungkin gitu. Nah, itu sebetulnya yang seperti saya bilang, ada maksud saya yang baik, tapi saya jalankan dengan cara yang salah gitu. Karena itu bukan hak saya membandingkan gitu. Hanya saya melihat yang baik ini. Nah, tapi memang kan kebetulan gaya saya ini, saya menyampaikan segala sesuatu lebih dengan gaya humor gitu. Nah, tapi bisa ditanggapi dengan salah, dan ini saya mengerti dari kawan-kawan MUI juga dijelaskan bahwa tidak sepatutnya kita mengadakan perbandingan-perbandingan. Tapi hati saya sebetulnya karena melihat itu bagus. Saya mau kasih tahu jemaat saya gitu. Oke. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%.
Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Ang ilo. Ang ilo lo. Ang ilo. Jadi ilo. Produksi tadi gilo lah. Gila loh. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi dia coba ngeles dan kita sudah tampilkan video saat dia khotbah supaya kalian punya pembanding. Sesuai nggak seperti yang dia sampaikan. Karena setahu kita, dia menyombongkan. Di saat khotbah gerejanya, dia menyombongkan perpuluhan dan cara sholat mereka. Bukan seperti yang dia bilang itu autokritik. Bahkan dengan PD-nya dia bilang apa? Dia bilang itu sedang menertawakan diri sendiri. Halo? Sejak kapan kalian menertawakan diri sendiri? Coba saya tanya. Apakah mungkin Polycarpus ini bisa melakukan hal seperti itu? Padahal kita tahu ya bagaimana kelakuan mereka, bagaimana kesombongan mereka selama ini. Jadi, udahlah. Jangan menipu, apalagi menipu diri. Kita tahu kok maksud Anda saat ngomong itu apa. Anda memang menjadikan itu bahan guyonan, bahan bercandaan gitu. Dan nggak lucu. Ya, garing gitu. Bagi orang Kristen, oke lah, mereka senang. Mereka senang bahwa ibadah mereka lebih gampang dan sebagainya. Dan Anda coba merayu umat muslim dengan statement Anda di tempat Dr. Richard ini. Yang jelas-jelas ya, ini nggak lebih daripada omong kosong, dan Anda malah menjelekkan kekristenan. Anda mengatakan bahwa orang Kristen itu pemalas. Pemalas untuk beribadah. Sudah dikasih gampang, masih banyak kali tingkahnya. Sudah cuma seminggu sekali, itu pun nggak tiap hari hadir, dan yang lebih parah lagi apa? Sudah hadir ke gereja, duduknya selonjoran. Main HP. Bahkan ya, HP-nya itu nggak disilentkan. Bisa bunyi. Udah bunyi, bukannya dimatikan, malah diangkat. Lebih mementingkan pekerjaan. Karena kita lihat, Polycarpus memang seperti itu. Yang ada di otak dia, pekerjaan-pekerjaan. Itu yang lebih utama. Tuhan itu nomor sekian, teman-teman, bagi mereka. Nomor sekian. Ya. Beda sama kita. Spirit, semangat dari umat muslim, nggak seperti itu. Semangat kita adalah menyembah, tunduk hanya kepada Allah. Kalau mereka kan enggak, mereka merasa diri mereka lebih besar. Mereka merasa pekerjaan mereka lebih penting, segalanya lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Jadi mereka utamakan apa? Utamakan pekerjaan. Beda dengan kita. Terima kasih ya, walaupun video ini kita tahu hanya penjilatan, tapi minimal ada pengakuan bahwa umat muslim adalah umat yang taat. 5 kali, bayangkan. 5 kali menghadap Tuhannya, harus bersih, sedangkan kekristenan udah seminggu sekali malas lagi. Udah malas asal-asalan lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pengakuannya. Dan itu tentu saja akan menyakiti kaum sebelah. Tapi ya itu urusan dia lah. Ngapain kita pedulikan. Dan bagi teman-teman Kristen, harusnya kalian lihat sendiri nih.
bagaimana statement dari Gilbert Lumondong yang kalau kita lihat ya, kita dengarkan, itu malah mempermalukan dan menjelekkan kekristenan. Ini mempermalukan kekristenan. Harusnya kalian ambil tindakan. Karena orang-orang seperti Gilbert ini menjadi duri dalam daging. Duri dalam daging. Bahkan kita lihat banyak sekali orang Kristen yang pingin kalau bisa Gilbert ini kena batunya. Bukan Muslim yang bilang ya. Dari pihak Kristen yang minta kalau bisa Gilbert ini kena batunya. Karena apa yang dia sampaikan udah kelewatan. Udah kelewatan. Menyakiti umat Muslim. Menyakiti orang Kristen juga. Begitu dia mau perbaiki, ya, dia coba perbaiki, ya dia sakiti pihak satu lagi gitu kan. Bukan terima saja dia salah, ya sudah gitu. Nggak perlu cari pembelaan, alasan, dan sebagainya. Sampai bilang bahwa ini autokritik lah, supaya orang Kristen lebih rajin dan sebagainya. Halo? Saya mau tanya, lebih penting ke gereja atau perpuluhan nih, bagi Gilbert? Karena yang Anda tekankan tuh perpuluhan kita lihat. Jadi seandainya orang itu nggak seminggu sekali ke gereja, tapi transfer perpuluhannya lancar, apakah tetap akan dikritik oleh seorang Gilbert Lumondong? Atau dibilang, ya sudahlah, nggak apa-apa Pak, Anda ke gereja nggak apa-apa, Anda sibuk, kita ngerti kalau Anda sibuk. Apakah akan seperti itu? Kita sering mendengar ya, pendeta itu memperebutkan jemaat yang gendut-gendut. Bahkan baru-baru ini pendeta Brian Syawarta itu ngomong, mamanya, orang tuanya, itu dulu direbutin oleh banyak gereja. Dan Brian Syawarta itu salah satu orang kaya memang. Ya saya tahu, dia itu tinggal di Pantai Mutiara ya. Dia tinggal di Pantai Mutiara. Orang kaya dia, teman-teman. Orang yang sangat kaya. Itulah kenapa orang tuanya tuh dianggap sapi, dianggap ATM. Diperebutkan oleh banyak gereja. Menurut Brian Syawarta. Bukan saya yang ngomong ya. Brian Syawarta yang ngomong. Inilah cara Allah untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana ajaran di sebelah. Dan kita bisa lihat dengan kasus ini banyak sekali yang tersadarkan, banyak sekali orang-orang yang belajar, banyak sekali orang-orang yang akhirnya tahu sebenarnya. Kita selama ini umat Muslim difitnah. Dikatakan bahwa umat Muslim ini rese, suka mengganggu, suka membahas agama orang, suka lompat pagar gitu ya. Padahal bukti-bukti sudah kita tunjukkan, yang suka lompat pagar siapa sebenarnya? Cobalah. Siapa sebenarnya umat lompat pagar itu? Betul tidak? Jadi bagi teman-teman, sadarlah, ya, sadarlah, terutama teman-teman sebelah, apalagi jemaatnya pendeta Gilbert Lumondong, buka mata kalian, lihatlah kebenaran. Ya, kita harap Anda bisa melihat kebenaran. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Mohon dukungannya ya teman-teman, bagi yang belum aktifkan lonceng. Kalau kalian tidak keberatan, silakan aktifkan lonceng, dan kita akan lebih sering untuk konten di channel ini. Ya, kita akan aktifkan dan kita akan serius, karena saya rasa sudah saatnya. Sudah saatnya kita bangkit, sudah saatnya kita punya beberapa alternatif channel, dan jenis-jenisnya ya, bukan hanya reaksi, tapi kita akan buat podcast ngobrol, bagaimana perjalanan para mualaf setelah menjadi Islam sekian lama, ya sekian tahun, apakah hubungan dengan keluarganya sudah kembali baik, atau bagaimana? Semua akan kita bahas. Ya, satu persatu akan kita bahas semua. Untuk itu, mohon dukungannya ya, agar channel ini bisa segera menjadi channel yang luar biasa, membentengi umat, dan benar-benar punya kontribusi. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.